Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pertidasamaan trigonometri. Untuk pertidasamaan trigonometri ini nantinya tandanya pastinya bukan tanda sama dengan, yaitu tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kita lihat seperti apa ya. Ya, pertidasamaan fungsi trigonometri. Pertidasamaan fungsi trigonometri ini merupakan suatu pertidasamaan yang mengandung fungsi trigonometri dengan peubah sudutnya belum diketahui. Himpunan penyelesaian pertidasamaan trigonometri dapat ditentukan dengan dua langkah atau dua cara. Yang pertama dengan diagram garis bilangan dan yang kedua dengan sketsa kurva fungsi trigonometri. Nah, kalau yang bentuk kedua ini dengan kurva, kalau misalkan memang di kelas 10 kalian menguasai dengan baik tentang kurva fungsi trigonometri atau grafik fungsi trigonometri, maka ini akan mudah untuk dicari penyelesaian dari pertidasamaan fungsi trigonometri. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, Ibu berikan contoh misalkan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan sin X lebih kecil sama dengan setengah. Nah, di sini ada tanda pertidasamaan yaitu lebih kecil sama dengan setengah. Nah, ini. Nah, bagaimana langkahnya? Menggunakan diagram garis bilangan, langkah yang pertama, kita diminta menentukan nilai batas dari pertidasamaan. Nilai tersebut diperoleh dengan menyelesaikan persamaan trigonometri. Jadi, kembali lagi ke bentuk persamaan trigonometri. Artinya, sin X lebih kecil sama dengan setengah akan berubah menjadi tandanya sama dengan. Jadi tadinya tandanya lebih kecil, sekarang tandanya sama dengan, karena kita akan melakukan persamaan trigonometri. Nah, masih ingat kan untuk sin? Sin itu adalah alfa dengan 180 min alfa. Penyelesaiannya ya, jadi ini alfa, ini 180 min alfa. Ya, mungkin pakai ini. Nah, ini 30 derajat, dan ini 180 min 30 derajat, alfanya 30. Maka, untuk K sama dengan 0 diperoleh X-nya adalah 30 derajat atau X-nya 150 derajat. Jadi, itu langkah pertama. Langkah kedua, gambarkan setiap batas nilai dari satu periode tersebut pada garis bilangan. Jadi, gambarkan. Di garis bilangan, gambarkan ini 0, kemudian 30 derajat, 150 derajat, dan 360 derajat. Lalu langkah berikutnya adalah tentukan tanda pertidasamaan. Nah, kita akan tentukan, bagaimana cara menentukan tandanya? Jadi, tadi kan sudah sin X kita buat sama dengan setengah. Nah, cara menentukan tandanya ini sebenarnya kita pindahkan saja dulu. Sin X dikurang setengah. Kenapa dipindahkan? Ini kan sama dengan 0 ya. Nah, kita mau ngecek untuk X sama dengan apa, nilai berapa yang mau kalian pilih. Semisal nilainya mau 45 derajat, berarti posisi 45 ada di sini ya. 45, saya pakai yang warna merah nih. Misalkan 45, saya mau ambil 45 derajat. Nih, 45 derajat. Berarti kalau kita masukkan, dia nilainya menjadi sin 45 dikurang setengah. Nah, ini adalah setengah akar 2 dikurang setengah. Bagaimana dengan tandanya? Nah, tandanya apakah positif atau negatif gitu. Jadi kita harus mencari setengah akar 2 dikurang setengah. Nah, setengah akar 2 itu pasti lebih besar kan daripada setengah. Maka setengah akar 2 dikurang setengah, ini hasilnya akan positif. Nah, positif berarti letakkan di sini. Jadi, letakkan di sini, kemudian setelah itu di sini negatif, jadi selang-seling. Di sini negatif, di sini positif. Ya, dituliskan di bawah ya. Di bawah saya tuliskan. Jadi di sini 0, tadi 30, 150, 360. Nah, karena batasnya tadi intervalnya sampai dengan 360, berarti daerah sini nggak usah ya. Jadi cukup yang di ini nggak usah. Oke. Berarti tandanya warna hitam. Ini tadi 45 derajat adalah positif, 45 posisinya di sini. 45 derajat ya. Kemudian di sini berarti negatif dan di sini adalah negatif.
Ya, kemudian penyelesaiannya yang mana? Karena sin X lebih kecil sama dengan setengah, berarti tanda yang diminta lebih kecil. Lebih kecil ini berarti daerahnya daerah negatif yang dipilih. Negatif yang dipilih. Maka tandai dia. Inilah tandanya. Ini. Nah, kemudian berarti penyelesaiannya adalah himpunan pertidaksamaan mengambil tanda sama dengan tanda dari pertidaksamaan tadi ya, yang tadi sudah kita bahas. Kalau lebih kecil berarti dia artinya kurang dari sama dengan 0, maka yang diambil interval yang bertanda negatif. Jadi inilah penyelesaiannya yang tadi kita bahas. Biasanya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kita tuliskan penyelesaiannya adalah 30 derajat atau dari 150 sampai dengan 360. Ya, kita lanjutkan cara kedua, yaitu dengan sketsa grafik fungsi trigonometri. Jadi, karena tadi rumus atau yang diminta adalah sin X lebih kecil sama dengan setengah, maka grafik dari sin X bentuknya adalah satu bukit dan satu lembah seperti ini. Satu bukit dan satu lembah ya, seperti ini nih. Seperti ini satu bukit dan ini adalah satu lembah. Ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan sin X. Kemudian sin X-nya lebih kecil sama dengan setengah, maka di sini dikasih batasan setengah gitu ya, setengah. Nah, mana daerah yang lebih kecil dari setengah? Ternyata kalau misalkan di sini ini sudah lebih dari setengah ya. Ya, artinya daerah yang dari 0 sampai dengan 30 itu memang setengah. Tapi kalau dari 30 derajat sampai dengan 135 ya di sebelah sini, itu kan lebih dari setengah nilainya. Ada yang mendekati 1 ataupun ada yang 1. Kemudian begitu 150 di sini, dia kembali turun. Kembali turun hingga sini, kemudian berlanjut ke sini, ini masih kurang dari setengah, yaitu nilainya nilai negatif, pasti kurang dari setengah. Kemudian sampai dengan sini. Ya, jadi daerahnya adalah ini 30, 0 sampai dengan 30, ini daerahnya, arsirannya. Ya, arsirannya seperti ini. Kemudian ini dan ini. Ini ya. Ini pun masih kurang dari setengah. Semua ya. Dari setengah. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 sampai dengan 30 derajat, kemudian 150 sampai dengan 360. Jadi, silakan dipilih mana yang lebih mudah menurut kalian dengan cara diagram, garis bilangan, ataupun dengan grafik fungsi trigonometri. Ya, contoh soal berikutnya. Contoh soal 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X lebih besar sama dengan setengah akar 3 dengan X yang diminta adalah interval dari 0 sampai dengan 360 derajat. Kita akan coba jawab. Untuk langkah pertama tadi sin X sama dengan setengah akar 3 ya. Kemudian setelah itu yang hasilnya setengah akar 3 adalah 60 derajat, berarti sin 60. Nah, ini alfanya. Kemudian yang pertama berarti X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60, K-nya 1 berarti lewat dari 360, berarti tidak usah ditulis. Yang kedua, X sama dengan alfa dengan 180 min alfa, berarti 180 min 60. Ditambah K dikali 360, maka X sama dengan, untuk K sama dengan 0, X sama dengan 120 derajat. Seperti ini ya. Jadi yang kita bawa ke garis bilangan adalah 0, 60, 120, dan 360. Langkah berikutnya garis bilangannya. Garis bilangan tadi 0, 60, 120, dan 360. Seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah ambil nilai sembarang. Tadi sin X ya. Sin X kita buat menjadi dikurang setengah akar 3.
Maka ini akan menjadi masukkan nilai X-nya semisal berapa? Ada 60, ada 120, 90 ya yang tidak ada di garis ini, 90 kita masukin. 90 berarti 1 dikurang setengah akar 3. Nah, 1 dikurang setengah akar 3 maka akan menghasilkan positif ya. Positif. Jadi di sini daerahnya adalah daerah positif, kemudian ini negatif, dan ini adalah negatif. Karena tadi soalnya adalah sin X yang diminta lebih besar sama dengan setengah akar 3. Tandanya lebih besar, berarti yang diminta adalah daerah positif. Maka penyelesaiannya adalah X terletak di antara 60 dengan 120 derajat. Seperti ini. Inilah himpunan penyelesaiannya. Dituliskan dalam himpunan, jangan lupa kurungnya. Ini. Ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X kurang dari sama dengan setengah akar 3 dengan X terletak di antara 0 sampai dengan 360. Langkah pertama kita jadikan dulu sama dengan, maka menjadi cos X sama dengan setengah akar 3. Kita tahu setengah akar 3 ini adalah 30 derajat ya, jadi penyelesaiannya adalah alfa dengan minus alfa kalau cos. Maka di sini menjadi cos X sama dengan cos 30, kemudian X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 ya. Kemudian ini K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya adalah 30 derajat. Kemudian yang kedua, cos X sama dengan cos minus 30. Ditambah K dikali 360, maka kita dapatkan X sama dengan min 30 ditambah K dikali 360. Maka untuk K sama dengan 1 ya, kalau K-nya 0, maka dia akan negatif. Jadi, kalau K-nya 1, 330. Nah, angka-angka inilah yang kita nantinya akan bawa ke garis bilangan. Ini dengan ya. Kita lanjutkan. Angka yang tadi kita bawa ke garis bilangan adalah intervalnya yaitu 0, kemudian 360 derajat, kemudian tadi angkanya adalah 30 derajat dan 330 derajat. Kemudian ambil angka sembarang. Ambil X-nya mau berapa? 45 derajat misalkan. Nah, itu dimasukkannya ke bentuk yang cos X, setengah akar 3-nya dipindahkan. Jadi, minus setengah akar 3. Maka, X-nya dimasukkan 45, cos 45 derajat, dikurang setengah akar 3. Nah, cos 45 ini kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 3. Nah, ini pastinya lebih kecil nih. Setengah akar 2 ini lebih kecil daripada setengah akar 3, maka akan menghasilkan daerah negatif. Nah, 45 kan posisinya di sini ya. Ini adalah daerah-daerah negatif. Kemudian ini positif, ini positif. Nah, angka yang kita ambil menentukan daerahnya, yaitu positif, negatif, positif. Lalu tadi soalnya adalah cos X kurang dari sama dengan setengah akar 3. Maka, karena lebih kecil, daerah yang diminta adalah daerah negatif. Jadi, yang kita tandai sebagai daerah penyelesaiannya adalah daerah negatif. Yang artinya himpunan penyelesaiannya berarti X terletak di antara 30 sampai dengan 330. Ya, seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ya, untuk soal selanjutnya, kita akan melihat contoh soal ketiga.
diminta menentukan himpunan penyelesaian dari tan X lebih besar sama dengan sepertiga akar 3 dengan intervalnya adalah dari 0 sampai dengan 180. Nah, di tan harus hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Di tan ini ingat tan 90 ini adalah tidak terdefinisi. Artinya, kita harus membuat batasan di garis bilangan untuk 90 derajat. Jadi, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam membuat tanda plus minnya, itu berarti 90 dimasukkan ke garis bilangan. Seperti apa? Kita lihat. Untuk yang langkah pertama, sama seperti sebelumnya. Langkah pertama, tan X kita buat menjadi sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian setelah itu, sepertiga akar 3 ini artinya adalah tan X sama dengan tan 30 derajat. Kemudian penyelesaian dari persamaan trigonometri ini adalah X sama dengan alfa ya, berarti 30 derajat ditambah K dikali 180. Ini tidak ada hubungannya dengan ini ya. Kalau ini penyelesaian, sementara ini memang persamaan untuk tan ini batasnya adalah K dikali dengan 180. Jadi kalau di sini 360, ya ini tetap 180 gitu. Di bagian ini tetap 180. Jadi antara ini dengan ini tidak nyambung ya. Maksudnya untuk ini adalah merupakan interval, sementara kalau ini memang rumusannya harus K dikali 180. Ya. Tuh, kembali ke sini. Berarti untuk K sama dengan 0, X-nya adalah 30 derajat. K-nya sama dengan 1, X-nya adalah 210 derajat. Nah, ini sebenarnya sudah lewat dari interval. Ini TM, karena interval yang diminta itu sampai dengan 180. Jadi ini tidak usah dimasukkan ke garis bilangan si 210-nya. Jadi yang masuk ke garis bilangan adalah 0, 30, 180, dan kita sisipkan 90 derajat. Jadi 90 derajat ini nanti kita sisipkan. Seperti apa kita lihat? Penyelesaiannya jadi, kita lihat penyelesaiannya adalah langkah pertama kita gambarkan dulu garis bilangannya. Kemudian di sini 0, 30, dan 180. Tapi jangan lupa di sini disisipkan 90 derajat. Ya, kenapa 90 derajatnya titik-titik seperti ini? Karena kita tahu tan 90 itu kan tak hingga ya. Jadi kalau misalkan digambarkan di grafik, ini 90 derajat, maka dia grafiknya ke sini tanpa menyentuh. Jadi start lagi nanti di sini tanpa menyentuh sama sekali. Ya, seperti itu. Jadi ada dua yang harus dihindari, 90 dan 270. Jadi 270 kan seperti ini. Jadi untuk 270 kan lewat dari 180 itu tidak usah kita pikirkan. Jadi ini batasannya adalah 90 derajat. Kemudian sama seperti sebelumnya, tan X tadi ya, dikurang sepertiga akar 3. Jadi berpindah, kita buat sama dengan 0, maka ini kita ambil X-nya semisal berapa? 60 derajat mungkin ya, 60 derajat sebelah sini berarti 60 derajat. Ini nih, nanti 60 derajat kita letakkan di sini. Ini saya menuliskan ini biar tahu posisi 60 derajat adalah posisi di antara 30 sampai 90 ya. Jadi bukan harus ditulis gitu, enggak. Ini hanya sekedar mengingatkan oh posisi 60 derajat di sini. Ini jadi 60 derajatnya seperti ini. Jadi nanti kita masukkan jadi tan 60 dikurang sepertiga akar 3. Tan 60 itu adalah akar 3 dikurang sepertiga akar 3. Maka ini adalah positif. Jadi ini positif, ini negatif. Nah, setelah tanda 90 ini adalah negatif. Jadi batasannya ini ikut diperhitungkan ya. Maka untuk tanda sendiri berarti soalnya adalah tan X lebih besar sama dengan sepertiga akar 3 ya. Maka ini tandanya lebih besar, artinya ya daerah yang diminta adalah daerah positif.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di sini X terletak di antara 30 derajat, tapi yang 90-nya tidak pakai sama dengan. Karena kalau pakai sama dengan, artinya tan 90-nya ikut, sementara ini tidak ikut. Itu ya, seperti ini penyelesaiannya. Kemudian untuk contoh soal keempat, kita lihat. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 2x min akar 3 lebih dari 0. Lihat di sini tidak ada tanda sama dengan ya. Tidak ada tanda sama dengan, dari tadi kan soal kita ada sama dengannya, ini tidak ada sama dengannya, berarti hati-hati nanti di penulisan penyelesaiannya. Langkahnya sama. Jadi kita buat sin 2x lebih besar dari akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Kemudian kita ubah jadi sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 berarti minus 60 ya, 60 derajat. Kemudian yang pertama, penyelesaian pertama berarti 2x sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360. Interval yang diminta ini ya, 180, berarti X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180. Maka untuk K sama dengan 0, X adalah 30 derajat. Kemudian, penyelesaian yang kedua, bentuk yang kedua, sin 2x sama dengan sin. Kalau tadi hasilnya adalah setengah akar 3, 60, dan yang ini adalah 180, dikurang 60. Berarti 2x adalah 120 ditambah K dikali 360. X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, X-nya adalah 60 derajat, dan K-nya sama dengan 1, X-nya kan 240. Tapi yang ini jadi TM karena intervalnya tadi. Ya, maka untuk soalnya kan sin 2x lebih dari setengah akar 3. Kita pindahin jadi sin 2x minus setengah akar 3. Nah, ini kan lebih dari 0 ya. Nah, kita masukkan angka sembarang. Misalkan X-nya 90 derajat. Ya, nanti kita bikin garis bilangannya. Ini bolehlah di sini ya tadi ya. Kalau dibentuk garis bilangan kan berarti 0, di sini 360. Kemudian tadi ada 30 derajat dan ini ada 60 derajat. Nah, kita mau cari nih garis bilangannya ini apa aja. Kemudian kita masukin tadi X-nya 90 derajat, berarti sin 2 kali 90 kurang setengah akar 3. Sin 180. Sin 180 itu 0 ya. Berarti 0 minus setengah akar 3. 90 posisinya di sini ya. Ini 90 derajat nih, 90 derajat posisi di sini, 90 derajat. Maka hasilnya menjadi minus setengah akar 3. Nah, yang kita butuhin tandanya aja, minus. Berarti ini adalah daerah minus, daerah plus, dan ini daerah minus. Karena yang diminta adalah positif, ya, yang diminta adalah daerah positif, maka ini menjadi positif. Yang kita pilih positif. Jadi himpunan penyelesaian, jadi ini, nggak lupa, ini daerah positif yang diminta. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah X di antara 30 derajat sampai dengan 60 derajat. Kok nggak pakai sama dengan? Karena di soal tidak ada sama dengannya. Ya, di soalnya nggak ada sama dengannya. Inilah hasilnya. Tuh. Jadi, antara hasil dari penentuan ini tidak ada kaitannya dengan tanda yang kita pilih. Tanda yang kita pilih ada kaitannya dengan si ini ya. Tanda yang kita pilih itu ada kaitannya dengan si tanda pertidaksamaan ini. Jadi, daerahnya positif. Daerah positif. Oke. Itu
Ya, untuk contoh soal 5, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X min 1 lebih besar daripada 0. Untuk X terletak di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, angka pertama boleh dimisalkan dulu. Misal, Y-nya sama dengan cos X. Nah, kita dapatkan menjadi 2Y kuadrat dikurang Y dikurang 1 lebih besar daripada 0. Kemudian kita faktorkan daripada 0, ini 2Y, ini Y, perkalian 1, 1 kali 1, kemudian di sini minus Y, berarti angka 2 kalau dikali 1 kan 2, dia lebih besar, berarti minus ya, maksudnya 2 itu kalau dia minus, maka hasil tengahnya akan minus. Di sini plus. Nah, ini masih ingat tidak tentang pertidaksamaan? Jadi kalau ada ini min setengah, kemudian ini 1, kemudian kita ambil angka sembarang 0 untuk Y-nya, maka Y ketika dimasukkan jadi 2 kali 0 tambah 1, 0 min 1. Di sini daerahnya negatif, di sini positif, di sini positif. Nah, tanda lebih besar berarti kan daerahnya positif. Berarti ini ke sini, ke sini. Kenapa harus seperti ini? Karena dia kan dalam bentuk cos, nanti caranya agak panjang kalau tidak diperlakukan seperti ini. Jadi kita nulisnya pertamanya Y lebih kecil dari min setengah atau Y lebih besar daripada 1. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan menuliskan Y-nya itu adalah cos X. Jadi cos X lebih kecil daripada min setengah atau cos X lebih besar daripada 1. Nah, cos X lebih besar daripada 1 ini tidak mungkin ya, karena angka maksimal dari cos itu adalah 1. Kemudian yang ini bentuknya adalah bentuk persamaan. Pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan trigonometri. Pertidaksamaan trigonometri. Maka kita lakukan seperti yang sebelumnya. Jadi cos X kita buat menjadi sama dengan minus setengah. Maka minus setengah ini kan dia alfa sama minus alfa ya. Kita tahu alfa minus setengah berarti 120 derajat dan ini berarti min 120 derajat. Jadi penyelesaiannya X-nya adalah 120 derajat ditambah K dikali 360. Maka untuk K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 120, dan yang satunya lagi adalah minus 120 ditambah K dikali 360. Maka X-nya adalah 240. Nah, angka-angka inilah yang kita masukkan ke garis bilangan. Yaitu dari 0, tadi 120, 240, dan 360. Ambil angka sembarang, semisal berapa? X-nya 30 derajat. 30 derajat berarti cos 30, kemudian min setengah berarti dipindahin jadi plus setengah ya. Nah, ini sudah jelas positif ya daerahnya. Karena cos 30 setengah akar 3 ditambah setengah jadi positif. Sini plus, min, dan plus. Karena daerah yang diminta adalah lebih kecil, daerah yang diminta lebih kecil. Nih, saya ganti tanda. Lebih kecil, berarti ini adalah daerah negatif ya. Berarti yang kita tandai adalah daerah negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di antara 120 sampai dengan 240. Ya. Semoga bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.